Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Sahabat Novel. Kita akan melanjutkan bab 181 Clara Wanita Simpanan Season 2. Apa kamu meragukan cintaku, Clara? Tanya Bram. Clara terdiam. Setelah itu dia meletakkan kembali gelasnya di atas meja. Bram pun berdehem. Tidak, jawab Clara. Lalu, tanya Bram bingung. Bram, jangan membahas tentang perasaan. Aku rasa kita tak perlu membahasnya lagi. Kita sama-sama tahu seperti apa perasaan kita masing-masing. Ucap Clara. Jadi, tanya Bram. Clara menatap Bram dengan dalam. Kamu tak tahu apa yang aku alami di masa lalu, Bram. Maksudku, kamu tak tahu persis detail kejadiannya. Ketika aku mengalami keguguran, rasa sakit itu di mana? Ketika aku mengalami perdarahan, aku selalu teringat kejadian itu. Bahkan sampai sekarang, ucap Clara sedih. Bram tak mengatakan apapun. Dia masih terus menatap Clara dengan lekat. Aku tak tahu apakah semua wanita yang pernah mengalami apa yang aku alami juga merasakan hal yang sama denganku. Tapi aku pun aku pun tak ingin seperti ini. Kekecewaan di masa lalu nyatanya tak lebih mengerikan dari kejadian itu, sehingga aku bisa dengan mudah kembali padamu, tetapi tidak dengan kejadian naas itu. Aku masih takut, ucap Clara. Bram menghela napas. Dia menggenggam kedua tangan Clara. Aku mengerti. Ya sudah, tak apa. Kita tak perlu membahas ini lagi, ucap Bram seraya tersenyum. Tetapi yang Clara lihat seperti senyuman yang memaksa. Kamu sudah makan siang? Aku akan pesan makanan, ucap Bram. Kemudian kembali memanggil pelayan. Bram memesan makanan, begitupun juga dengan Clara. Selesai memesan makanan, Bram kembali ke kursi sebelumnya dan kembali duduk berhadapan dengan Clara. Di tengah menunggu makanan, Bram tak lagi mengajak Clara bicara. Dia justru memainkan ponselnya, dan Clara hanya diam memperhatikan ekspresi Bram. Dia pun tak mengajak Bram bicara. Entahlah mengapa keadaan tiba-tiba saja terasa canggung. Bahkan hingga pesanan datang, mereka pun masih diam dan dalam keramaian. Dari suasana pengunjung restoran lainnya, keduanya hanya sibuk menikmati makan siang masing-masing. Selesai makan siang, Bram beranjak dari kursinya. Aku akan kembali ke kantor. Oh ya, sore nanti tunggu aku. Aku akan makan malam di rumah, ucap Bram seraya tersenyum dan mengecup kepala Clara. Sampai jumpa di rumah. Hati-hati pulangnya, ucap Bram dan bergegas meninggalkan restoran. Clara hanya diam memandangi pintu keluar restoran, di mana sejak tadi dia memperhatikan langkah Bram yang terburu-buru, bahkan seakan ingin menghindarinya. Apa dia marah, batin Clara? Clara menghela napas. Dia beralih melihat keluar jendela. Dia teringat Bram sudah merobek buku catatan KB bulanannya. Seketika dia merasa ragu dengan keputusannya sendiri. Dia teringat kembali ucapan Bram bahwa setelah menikah apalagi yang dibutuhkan. Sudah jelas setiap pasangan yang sudah menikah ingin memiliki seorang anak. Clara teringat hari ini adalah jadwal untuk melakukan suntik kontrasepsinya. Dia pun beranjak dari kursinya dan membawa semua paperback yang berisikan belanjaannya. Clara keluar dari restoran dan berniat pergi ke rumah sakit terlebih dahulu sebelum kembali ke rumah.
Masih ada waktu menunggu Bram hingga pulang dari kantor. Lagi pula, banyak pekerja yang menghandle masalah rumah tangga. Dia tak perlu repot menyiapkan makan malam untuk malam nanti. Saat ini, pergi ke rumah sakit adalah hal yang utama bagi Clara. Sore hari, Bram keluar dari ruangannya. Cukup sibuk hari ini, tetapi dia tetap pulang bekerja dengan tepat waktu. Pasalnya, dia akan menjemput Brielle di kediaman mantan mertuanya dan akan kembali ke kediamannya untuk makan malam bersama Clara dan juga Brielle. Dia tak ingin menyiakan kesempatan itu. Apalagi rasanya sudah cukup lama dirinya tak bertemu dengan Brielle. Bram memasuki mobilnya dan mengajukan ke kediaman Papi Anita. Sesampainya di kediaman Papi Anita, tak seperti sebelumnya di mana rumah itu dijaga dengan ketat, tetapi kini Bram bisa masuk dengan mudah tanpa harus berhadapan dengan beberapa penjaga yang pernah menghentikan langkahnya memasuki kediaman Papi Anita. Ketika memasuki ruang tamu, Bram melihat Brielle tengah duduk bersama Papi Anita. Di sana sudah terdapat tas milik Brielle. Brielle dan Papi Anita tampak tertawa di tengah Papi Anita yang saat ini sedang bercerita. Bram pun diam. Dia tak mendekati cucu dan kakek yang tampak asik itu. Entah mengapa, dia merasa enggan mengganggu momen hangat itu. Bram barulah kembali melangkah dan mendekati Papi Anita, juga Brielle. Ketika keduanya tampak menghela napas, mungkin karena terlalu banyak tertawa membuat keduanya merasa lelah. Brielle, panggil Bram. Perhatian Brielle teralihkan pada Bram. Mata Brielle membelelak penuh binar ketika melihat Bram. Dengan cepat Brielle turun dari sofa dan berlari ke arah Bram. "Oh my god, papi!" pekik Brielle penuh antusias. Bram tersenyum seraya menatap Papi Anita ketika tubuh Brielle yang kecil hanya dapat memeluk kakinya. Brielle merindukan papinya. "Kapan papi kembali? Di mana Mami Clara?" tanya Brielle. Bram mengerutkan dahinya. Sontak dia menundukkan kepalanya dan melihat Brielle yang masih memeluk kakinya, seraya menggendongkan kepalanya. Brielle pun tengah menatap Bram secara tersenyum penuh bahagia. Bram melepaskan Brielle. Dia bergegas menggendong Brielle. "Apa Brielle juga merindukan Mami Clara?" tanya Bram. "Ya, tentu saja. Brielle sangat merindukan Mami Clara," jawab Brielle seraya tersenyum lebar. Wajahnya ceria sekali, membuat Bram merasa gemas dibuatnya. Bram mengecup gemas pipi bulat Brielle, membuat Brielle terkekeh. Kemudian dia mendekati Papi Anita yang masih duduk di sofa. Papi Anita bangun dari duduknya. Dia menatap Bram dengan tatapan datar. "Terima kasih sudah mengizinkan Brielle untuk kembali ke kediamannya yang sebenarnya," ucap Bram. Papi Anita terdiam untuk sesaat. Benarkah Bram yang sebelumnya bersikap angkuh mau berterima kasih padanya? Rasanya aneh sekali. "Sering-seringlah mengantarnya ke sini. Saya akan merindukannya," ucap Papi Anita. "Ya, tentu saja. Tapi bagaimana dengan permohonan pengalihan hak asuh Brielle di pengadilan?" tanya Bram. Papi Anita menghela napas. Berkas permohonan itu belum sampai ke pengadilan, ucap Papi Anita. "Benarkah?" tanya Bram di tengah rasa senangnya. Ternyata mantan mertuanya itu masih berbaik hati dan tak sampai berniat mengambil hak Brielle darinya. Papi Anita mengangguk. Bram menurunkan Brielle dari gendongannya. Dia menatap Papi Anita. "Terima kasih. Maaf untuk sikap saya sebelumnya. Tak perlu cemas, saya takkan pernah membatasi pertemuan Anda dengan Brielle. Tentu saja Brielle adalah cucu Anda,
ucap Bram seraya tersenyum. Ya, baguslah jika begitu. Saya hanya berpesan, lebih perhatikan Briel lagi. Dia sedang tumbuh aktif-aktifnya. Dia butuh pengawasan ketat dari orang tuanya, ucap Papi Anita. Tentu saja, saya pun tak ingin terjadi hal buruk pada Briel, ucap Bram. Papi Anita mengangguk. Sejujurnya hatinya belum sepenuhnya memaafkan Bram. Hanya saja, dia tak ingin egois memikirkan perasaannya. Sementara Briel terus saja merengek ingin kembali pada Bram. Tentu saja dia sangat menyayangi Briel. Bram pun pamit pada Papi Anita. Sebelum keluar dari kediaman Papi Anita, Briel meminta Papi Anita untuk menunduk. Cup, Briel mengecup Papi Anita, membuat Papi Anita tersenyum. Saat di sekolah, Briel libur. Briel akan main ke rumah kakek, ucap Briel. Ya, kakek akan tunggu, ucap Papi Anita dan mencium pipi Briel. Bram pun menuntun Briel keluar dari kediaman Papi Anita. Seraya tangan satunya menjinjing tas Briel. Di tengah langkah keduanya menuju mobil, Briel tak hentinya bercerita. Bahkan di dalam mobil, di tengah perjalanan pun, Briel banyak bercerita, dan Bram mencoba menjadi pendengar yang baik untuk gadis kecilnya yang terlihat penuh antusias. Sesampainya di kediaman Bram, Briel memasuki kediaman itu. Dia berlari ke arah Clara yang tengah menyiapkan makan malam di meja makan. "Mami!" teriak Briel. Perhatian Clara yang tengah memegang semangkuk sup pun beralih pada Briel. "Hei Briel, ini panas, jangan berlari ke arah Mami!" teriak Clara. Naasnya, Briel terlalu cepat berlari dan menabrak kaki Clara. Biur. Astaga, Clara memekik ketika sup panas itu pun akhirnya tumpah. 182 Clara Wanita Simpanan Season 2. Clara memekik ketika sup panas itu pun akhirnya tumpah. Sama halnya dengan Clara, Bram pun memekik merasakan panasnya kuah sup yang Clara tak sengaja siramkan ke arah tangannya. Sebelumnya, Bram berlari mendekati Clara ketika melihat tangan Clara yang tengah mengangkat mangkuk sup itu goyah dan hampir saja menumpahkan sup itu ke arah Briel. Beruntungnya dengan cepat, Bram mengangkat tubuh Briel agar menjauh dari Clara dan sup itu pun tak sengaja tumpah ke tangan Bram. Clara menelan air liurnya. Dia meletakkan mangkuk di atas meja dan bergegas mendekati Briel yang diam saja melihat kejadian itu. Bahkan wajahnya tampak syok melihat lengan Bram tersiram sup panas. Bram meringis di tengah menahan rasa panas di kulit tangannya. Dia bergegas melepaskan jas kantornya dan melepas kemejanya. Dia tak peduli dengan beberapa pekerjanya yang ada di sana. Bram bergegas menuju wastafel dan memposisikan tangannya di bawah guyuran air keran. "Apa Briel baik-baik saja?" tanya Clara cemas. "Mami, apa Papi terluka?" tanya Briel dengan nada bicara gemetar. Clara memeluk Briel. "Tidak, Papi baik-baik saja. Briel tak perlu cemas," ucap Clara. Briel hanya diam seraya menunggu Bram kembali ke meja makan. Clara meminta salah seorang pekerjanya mengantarkan Briel pada pengasuh Anna. "Briel, tunggu di kamar Briel dulu ya. Mami akan menemui Briel setelah membersihkan lantai yang basah ini. Jika tidak dibersihkan, nanti kita bisa terpeleset," ucap Clara. "Baiklah," ucap Briel kemudian meraih tangan pekerja di kediaman itu yang mencoba menuntunnya. Briel pun diantar menuju pengasuh Anna. Clara menghela napas seraya melihat ke lantai.
Dia bersyukur karena bukan Briel yang terkena siraman kuah panas dari sup itu. Jika tidak, Clara takkan pernah memaafkan dirinya sendiri. Astaga, suamiku. Clara memekik. Dia kembali teringat pada Bram yang menjadi korban kuah sup yang dia bawa tadi. Bram, Clara mendekati Bram yang masih mendinginkan tangannya di bawah guyuran shower. Maafkan aku benar-benar tak sengaja. Aku terkejut dengan kedatangan Briel. Maaf, maaf, ucap Clara seraya memasang wajah panik. Matanya memerah, merasakan perasaan bersalah yang teramat karena telah melukai tangan Bram. Bram menatap Clara, dia pun tersenyum sekilas. Entah bagaimana jika lukaku lebih parah dari ini. Kamu mungkin akan menangis terseduh-seduh atau lebih kerennya menangis Bombay, ucap Bram. Aku cemas Bram, sungguh. Jangan bercanda, apa tanganmu sakit? Tanya Clara. Bram menghela napas, pertanyaan macam apa yang Clara lontarkan. Benar-benar istrinya itu tidak. Ini nikmati senikmat menggagahi dirimu, ucap Bram seraya mendekatkan wajahnya ke telinga Clara. Tak terlalu dekat, tapi hal itu membuat Clara merasa kesal. Bahkan di saat seperti itu, Bram masih bisa bercanda. Jangan mempermainkanku, Bram. Aku sedang tidak bercanda. Astaga, geram Clara. Bram menghela napas kasar. Kamu yang bercanda. Untuk apa? Masih bertanya. Sudah jelas tanganku sakit sekali. Geluh Bram. Ya ampun, tetapi aku tetap bersyukur bahwa kamulah yang mengalami siraman kuah sup panas itu, ucap Clara. Bram memicingkan tatapannya. Apa maksudnya bersyukur? Apa Clara senang melihat menderita? Pikir Bram. Aku bersyukur bukan Briel yang terkena kuah sup panas itu. Jika Briel yang terkena kuah panas itu, aku tak yakin bisa hidup dengan tenang. Aku sangat kasihan sekali dengan anak sekecil itu. Harus mengalami luka bakar, ucap Clara seraya berdigik ngeri. Clara benar-benar merinding, membayangkan jika hal itu benar-benar terjadi pada Briel. Tangan mungil Briel jika terkena kuah panas itu. Astaga, seram sekali bagi Clara. Dia takkan sanggup melihat wajah kesakitan Briel. Kamu tak kasihan padaku, aku pun terkena luka bakar, ucap Bram, seraya memasang wajah kesakitan. Clara menghela napas. Aku akan ambilkan es batu. Kamu sudah jangan terus mengguyur tanganmu di sana. Sudah cukup, ucap Clara dan mematikan keran. Untuk apa pakai es batu lagi? Aku sudah mengguyurkan dengan air dingin. Aku punya salep untuk meredakan nyeri luka bakar. Aku menyimpannya di kamarku, ucap Bram. Ya sudah, kita ke kamar. Aku akan mengobatimu di sana. Kamu benar-benar tak tahu malu. Lihatlah, kamu tak memakai pakaianmu. Apa kamu ingin memamerkan otot-ototmu itu pada mereka yang bekerja di sini? Ucap Clara. Biarkan saja, ini rumahku. Apapun yang aku lakukan terserah diriku. Bahkan aku bisa telanjang sesukaku di rumah ini. Ucap Bram seraya tersenyum. Ya, lakukan saja jika kamu tak memiliki rasa malu lagi. Astaga, yang benar saya. Kesal Clara kemudian berlalu menjauhi Bram. Bram pun terkekeh dan mengikuti Clara. Begitulah manusia, terkadang kehilangan rasa malu ketika tengah berada dalam kepanikan, ucap Bram. Terserah kamu, ucap Clara tanpa berbalik dan melihat Bram.
Clara terus melangkahkan kakinya menaiki satu persatu anak tangga, sedangkan Bram berjalan di belakang Clara. Begitu sampai di depan pintu kamar, Bram teringat pada Brielle bagaimana keadaan Brielle. Bram bahkan belum bisa melihat keadaan Brielle. Semoga saja. Di mana Brielle? Tanya Bram. Aku sudah meminta Brielle menunggu di kamar. Aku tahu dia pasti syok melihat dirimu tersiram kuah panas. Nanti kita temu dia setelah tanganmu selesai diobati, ucap Clara. Bram tak mengatakan apapun lagi dan menyusul Clara memasuki kamar. Dilaci nakas salepnya, ucap Bram. Clara mendekati laci nakas dan mengambil salep tersebut. Dia mendekati Bram yang duduk di tepi tempat tidur. Clara duduk di dekat Bram. Dia melihat punggung tangan Bram dan hampir sebatas siku memerah. Astaga, sampai seperti ini. Ini pasti sakit sekali. Di tengah langkah, Bram menuju kamar mandi. Clara memanggil Bram. Clara teringat sesuatu dan akan membicarakannya pada Bram. Ada apa? Tanya Bram seraya menatap Clara dari jarak yang cukup jauh. Aku sudah memutuskan sesuatu, ucap Clara tampak ragu. Dahi Bram berkerut. Dia masih tetap berada dalam posisinya saat ini. Memutuskan apa maksudnya? Tanya Bram tak mengerti. Clara menghela napas panjang. Aku tak akan memakai alat kontrasepsi itu lagi, ucap Clara. Bram terperangah. Senyuman seketika tersungging di bibirnya. Bram pun bergegas mendekati Clara. Apa kamu serius? Tanya Bram. Ya, jawab Clara seraya tersenyum. Bram pun tersenyum lebar dan dengan cepat mengangkat tubuh Clara. Bram menghempaskan tubuh Clara dan tubuhnya di atas tempat tidur. Tubuhnya berada tepat di atas tubuh Clara, di mana tangannya menopang tubuhnya agar tak sampai menindih tubuh Clara. Aku bahagia, Clara. Terima kasih, ucap Bram kemudian mendekatkan wajahnya ke wajah Clara, berniat untuk memberikan kecupan di bibir Clara. Papi, Bram menyerengit mendengar suara menggemaskan itu. Sontak Clara mendorong tubuh Bram dan Bram pun menjauhkan tubuhnya dari tubuh Clara. Bram melihat ke arah sana, di mana Brielle tengah berdiri, seraya menatap dirinya. Tangan kecil Brielle tengah memeluk boneka kesayangannya. Menyadari kedatangan Brielle membuat Clara pun langsung bangun dan duduk di tepi tempat tidur. I am sorry, Papi, lirih Brielle. Wah, Bram dan Clara pun terperangah melihat apa yang saat ini terjadi pada Brielle. 183. Clara wanita simpanan season 2. I am sorry, Papi, lirih Brielle. Wah, Bram dan Clara pun terperangah melihat apa yang saat ini terjadi pada Brielle. Tiba-tiba saja Brielle memekik dengan air mata yang menyusuri pipi bulatnya. Ya, dia menangis. Kulit wajahnya yang putih membuat wajahnya begitu merah, seakan kesedihan yang dia rasakan begitu dalam. Bram bergegas mendekati Brielle
Dia akan menggendong Brielle, tetapi anaknya itu justru menghindarinya. Brielle enggan digendong oleh Bram, membuat Bram merasa bingung. Apa yang terjadi pada anaknya itu? Clara yang melihat hal itu pun bergegas mendekati Brielle. Dia menyerngit ketika mulai menggendong Brielle. Anak mami sudah sebesar ini ternyata. Berat ya, hehehe. Clara tersenyum dan memeluk Brielle di sela gendongannya. Brielle pun memeluk leher Clara. Punggung Brielle bergetar cukup lama untuk mencoba menenangkan Brielle. Bram melihat Clara. Dia memberikan isyarat dengan mulutnya, di mana maksudnya dia mempertanyakan apa yang terjadi dengan Brielle. Clara pun menggelengkan kepalanya. Jangan, di mana maksudnya dia mempertanyakan apa yang terjadi dengan Brielle. Clara pun menggelengkan kepalanya. Jangankan Bram, dirinya pun tak tahu apa yang terjadi pada Brielle. Brielle, ada apa? Tanya Clara dengan nada bicara yang begitu lembut. Brielle menghentikan tangisnya. Dia menatap Clara. Papi terluka karena Brielle berlari pada mami. Ucap Brielle di sela isakannya. Wajahnya terlihat begitu sedih, membuat Brielle begitu menggemaskan dan Clara yang melihatnya bukan ikut bersedih, melainkan justru ingin terkekeh. Menggemaskan sekali. Astaga, anak ini, ekspresinya mengapa menggemaskan sekali, batin Clara. Jadi Brielle merasa bersalah, tanya Bram yang sontak mendekati Brielle setelah mendengarkan beberapa ungkapan. Brielle mengangguk seraya melihat Bram yang kini berdiri di dekat Clara. Brielle takkan mengulanginya lagi. Brielle takkan mengulanginya lagi. Brielle akan berhati-hati, ucap Brielle. Clara tersenyum. Dia mengecup pipi Brielle. Brielle tak bersalah. Mami yang menumpahkan sup itu ke tangan papi. Jadi mami yang salah, ucap Clara. Brielle menggelengkan kepalanya. Dia meminta Clara agar menurunkan dari gendongan Clara. Clara pun menurunkan Brielle. Sontak Brielle bergegas memeluk kaki Bram. I'm sorry, papi. Brielle sangat menyayangi papi, ucap Brielle. Bram tersenyum. Astaga, anaknya itu benar-benar sangat manis. Jikapun Brielle bersalah, tentu saja Bram tak akan bisa marah. Mana mungkin dirinya bisa marah pada anak semanis Brielle. Benar-benar menggemaskan. Baiklah, papi akan memaafkan Brielle. Papi juga sangat menyayangi Brielle, ucap Bram seraya mengusap kepala Brielle. Jadi papi tak marah pada Brielle? Tanya Brielle ketika kepalanya mendongak dan melihat ke arah Bram. Tentu saja tidak. Mana mungkin papi akan marah pada anak sebaik Brielle, ucap Bram seraya tersenyum. Brielle pun tersenyum. Dia menuntun Bram dan meminta Bram agar berbaring di tempat tidur. Bram pun mengikuti perintah Brielle. Dia merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Brielle mendekati Bram. Cup. Brielle mendaratkan bibirnya di pipi Bram. Papi harus beristirahat. Brielle akan tidur. Selamat malam, papi.
Ucap Briel kemudian berlari kecil menuju pintu keluar. Di sana sudah ada pengasuh Ana yang menunggu Briel. Briel pun meraih tangan pengasuh Ana dan tersenyum senang. Papi tak marah setelah Briel meminta maaf. Ucap Briel pada pengasuh Ana. Oh ya, jadi Nona senang sekarang? Tanya pengasuh Ana. Ya, Briel akan tidur. Papi sudah tidur, ucap Briel. Pengasuh Ana pun menuntun Briel untuk ke kamarnya. Di kamar Bram masih berbaring di tempat tidur. Dia terkekeh mengingat perhatian Briel tadi yang memintanya untuk tidur dan beristirahat. Tak hanya itu, Clara pun ikut terkekeh. Tak hanya itu, Clara pun ikut terkekeh. Lihatlah bagaimana mungkin aku bisa marah padanya. Bahkan dia sangat manis. Perhatian padaku, ucap Bram kemudian akan bangun dari tidurnya. Hei Bram, Clara memekik, membuat Bram terkejut dan mengurungkan niatnya untuk bangun. Kamu lupa, Briel memintamu untuk istirahat, ucap Clara. Bram mengerutkan dahinya. Yang benar saja, seperti ini. Dia bahkan belum makan malam. Aku belum makan. Aku lapar. Ucap Bram. Benarkah? Tapi supnya tumpah, ucap Clara seraya menunjukkan ekspresi bingung. Ahem. Bram berdehem dan bangun dari tidurnya. Dia tersenyum penuh arti seraya menatap Clara. Kalau begitu, aku akan memaksamu saja. Kalau begitu aku akan memakanmu saja. Bagaimana? Ucap Bram. Kemudian mendekati Clara. Sontak Clara pun menggelengkan kepalanya. Tidak mau, aku masih belum berjuang. Aku masih belum selesai. Ucap Clara. Benarkah? Jangan berbohong. Ucap Bram kemudian menarik pinggang Clara. Bram mengusap lembut milik Clara dan dari luar dress yang dia Clara kenakan. Dia tak dapat merasakan adanya gumpalan penghalang yang biasa wanita pakai ketika tengah datang bulan. Bram pun tersadar. Clara setelah membojoknya. Kamu berbohong, sayang, bisik Bram tepat di telinga Clara. Kemudian meremas gemas milik Clara membuat wajah Clara memanas. Clara menyeringai merasakan remasan tangan Bram di miliknya. Bram, aku baru saja selesai. Tapi, hei, belum selesai Clara bicara. Bram justru mengangkat tubuh Clara dan menghempasnya ke tempat tidur. Ayo buat anak, ucap Bram seraya tersenyum penuh maksud. Clara terperangah. Oh tidak, Bram benar-benar bisa membuatnya hamil kali ini. Pasalnya, dulu saja ketika dirinya lupa suntik KB, dirinya langsung hamil. Kamu belum mandi, aku bisa tak bergairah, ucap Clara seraya menutup hidungnya. Bram mengerutkan dahinya mendengar ucapan Clara. Dia pun mengendus aroma tubuhnya sendiri. Bram tersenyum malu. Sial, aromanya sangat agak kecut, membuat
Bram mengerutkan dahinya mendengar ucapan Clara. Dia pun mengendus aroma tubuhnya sendiri. Bram tersenyum malu. Ah sial, aromanya agak kecut membuat Bram sendiri tak suka menghirup aroma tubuhnya sendiri. Semoga saja Clara tak ilfil setelah ini. Aku akan mandi, hehe. Bram terkekeh. Dia merasa canggung dan bergegas menuju kamar mandi. Dia tak peduli dengan tangannya yang masih sedikit perih. Dia akan mandi dan membersihkan tubuhnya. Clara pun tersenyum. Dia mengambil pakaian ganti untuk Bram dan meletakkannya di atas tempat tidur. Sementara itu Clara kembali teringat pada Brielle. Karena insiden sup tumpah tadi, Clara dan Bram belum sempat makan malam. Apakah Brielle juga sudah makan malam? Pikirnya. Clara bergegas menuju. Bram bergegas menuju kamar Brielle. Pintu kamar Brielle tak tertutup rapat, membuat Clara bisa melihat ke dalam sana, di mana saat ini Brielle tengah makan malam dengan disuapi oleh pengasuh Anna. Clara pun tersenyum, syukurlah anaknya itu sedang makan malam. Saat ini, Clara tak perlu merasa cemas. Brielle tak makan malam. Clara kembali ke kamar. Dia mengerutkan dahinya melihat Bram sudah selesai mandi. Hei Bram, apa kamu benar-benar mandi? Tanya Clara bingung. Rasanya belum ada 5 menit sejak Bram masuk ke kamar mandi. Ya tentu saja, ucap Bram dan dengan cepat memakai pakaiannya. Setelah itu Bram tersenyum penuh maksud seraya menatap Clara. Aku lapar sekali. Aku tadi lihat Brielle sedang makan malam. Sebaiknya kita makan malam juga, ucap Clara dan berbalik. Clara melangkah menuju pintu keluar, sedangkan Bram hanya menghela napas melihat kepergian Clara. Sesaat kemudian dia merasakan cacing-cacing di perutnya seperti tengah berdemo agar dirinya segera mengisi perutnya dengan makanan. Baiklah, aku pun akan makan dulu, ucap Bram dan menyusul Clara menuju meja makan. Bram dan Clara makan malam bersama tanpa ditemani oleh Brielle. Selesai makan malam, baru saja Clara beranjak dari kursinya ketika dia ingin mengangkat piring-piring kotor di atas meja makan. Bram langsung menahan tangan Clara. Ini bisa dibesarkan oleh yang lain. Sekarang kamu ikut aku, ucap Bram dan bergegas menarik Clara menuju lantai atas. Langkah Bram begitu terburu-buru. Clara menarik paksa tangannya ketika sampai di lantai atas, sehingga tangannya terlepas dari genggaman Bram. Apa yang kamu lakukan? Tanya Clara. Apa? Mengajakmu ke kamar, ucap Bram. Mengajak? Dengan menyerutku seperti tadi, kesal Clara. Itu bukan menyerat. Aku menuntunmu, ucap Bram. Clara memutar bola matanya. Apa yang menuntun? Bahkan langkah Bram ketika menarik tangannya tadi tampak terburu-buru. Aku ngantuk, Huam. Clara menguap.
Lantas dia berlalu meninggalkan Bram. Dia masih kesal pada Bram. Di mana kemarin malam Bram meminta waktu sendiri, sedangkan saat pagi hari dia justru melihat Bram tengah tidur bersama Liora. Bram pun terperangah melihat Clara meninggalkannya begitu saja. "184 Clara Wanita Simpanan Season 2. Bram bergegas menyusul Clara ke kamar. Dia melihat Clara tengah mengambil lingerie di dalam lemari pakaiannya. Bram pun berdiri dari jarak yang cukup jauh dari Clara. Apa kamu benar-benar mengantuk kah? Tanya Bram. Clara mengangguk. Setelah itu dia membuka pakaiannya dan Bram pun tercengang melihat hal itu. Clara tampak santai mengganti pakaiannya dengan lingerie itu, seolah tak ada Bram di sana. Bram pun bergegas mendekati Clara ketika Clara sudah selesai memakai lingerie-nya. Bram menggaruk kepalanya. Dia berdiri di hadapan Clara seraya menyunggingkan senyum canggung. Clara mengerutkan dahinya melihat tingkah Bram. "Kenapa?" tanya Clara bingung. Bram pun tak menjawab pertanyaan Clara dan justru langsung memeluk Clara. "I miss you," ucap Bram seraya mengusap lembut kepala belakang Clara. Lagi-lagi Clara mengerutkan dahinya, namun dia pun membalas memeluk Bram di tengah rasa bingungnya. Bram mengusap punggung Clara. Kemudian perlahan usapan itu turun menuju bokong Clara. Bram meremas bokong Clara seraya menahan tubuh Clara agar tetap merapat dengan tubuhnya. "Aku merindukanmu, Clara," bisik Bram. Bram mengecup telinga Clara, membuat Clara dengan refleks menggigit bibir bawahnya. Dia seolah rasa kesalnya karena sentuhan Bram yang begitu lembut. Bram menjauhkan tubuhnya dari Clara ketika mendengar suara Liora, membuat Clara merasa kesal karena kehilangan sentuhan Bram. "Oh, sorry, I don't know," ucap Liora seraya tersenyum canggung. Kemudian berbalik. "Ada apa?" tanya Bram. Aku pikir aku ingin membicarakan sesuatu denganmu, tapi itu bisa kita lakukan nanti. Maaf telah mengganggu kalian," ucap Liora dan berlari keluar dari kamar Bram. Bram menghela napas. Dia berbalik dan melihat Clara yang tengah memasang ekspresi kesal di wajahnya. Bram kembali menarik Clara ke pelukannya. Dia memeluk Clara seraya mengusap punggung Clara. Pelukan yang tak lama itu pun berakhir. "Bram, kenapa dia masih ada di sini? Sejak tadi aku tak melihatnya. Aku pikir dia sudah tak ada di sini lagi," ucap Clara. "Liora akan tinggal di sini," ucap Bram dan menuntun Clara menuju tepi tempat tidur. Bram meminta Clara duduk di tepi tempat tidur. Bram pun melakukan hal yang sama. Dia duduk di dekat Clara. "Aku lupa memberitahumu soal Liora." "Ya, dia akan tinggal di sini," ucap Bram. "Dan dia juga benar-benar akan menggantikan posisiku sebagai sekretarismu di kantor," tanya Clara. "Ya," jawab Bram. "Tapi kenapa?" tanya Clara penasaran. Clara menghela napas. Siapa dirinya di rumah itu? Bukankah dia istri Bram? Lalu mengapa Bram tak membicarakan perihal akan tinggalnya Liora di rumah itu padanya? Bram bahkan tak bertanya, setuju atau tidakkah dirinya jika Liora tinggal di rumah itu, pikir Clara. Meski rumah itu milik Bram, tetapi Clara adalah istri Bram, dan Bram seharusnya mengatakan padanya sejak awal jika perlu meminta persetujuannya. Bram selalu saja bertingkah sesuka hatinya, benar-benar membuat Clara kesal. "Karena dia membutuhkan pekerjaan," ucap Bram. Clara mengerutkan dahinya.
membutuhkan pekerjaan. Bukankah dia sudah memiliki suami? Lalu untuk apa dia bekerja? Seingatku, papi pernah mengatakan bahwa dia tinggal bersama suaminya di luar negeri, ucap Clara. Bram pun tersenyum. Dia sudah bercerai dengan suaminya. Dia tak mendapatkan apapun dari suaminya. Maksudku dari mantan suaminya yang hanya dapat sedikit uang setelah bercerai. Jadi dia butuh pekerjaan untuk menunjang kehidupannya, ucap Bram. Clara semakin bingung mendengar ucapan Bram. Liora yang anak dari pengusaha kaya raya tak mungkin tak memiliki uang sama sekali. Setidaknya jika dia tak memiliki uang pun, Liora bisa meminta pada Bram maupun papinya. Atau jika tidak, Liora bisa bekerja di perusahaan papinya sendiri. Clara menghela napas panjang. Sepertinya Clara kurang menunjukkan posisinya di rumah itu. Mungkin selama ini dirinya terlalu santai di rumah itu. Aku pikir papi sudah seharusnya beristirahat, ucap Clara. Bram mengerutkan dahinya, merasa bingung mendengar ucapan Clara. Bram, apa kamu tak berpikir papi sudah setua itu, tetapi masih saja bekerja di perusahaan? Seharusnya dia tak lagi mengurus perusahaan dan berdiam diri di rumah menikmati masa tuanya, ucap Clara. Takkan ada yang memegang perusahaan jika begitu, ucap Bram. Ada Liora. Mengapa tidak dia saja, ucap Clara. Bram terkekeh. Yang benar saja. Mana mungkin Liora mampu memimpin perusahaan besar. Apalagi Bram sudah mendengarnya sendiri bahwa Liora malas bekerja di perusahaan sang papi. Bukannya berkembang, perusahaan itu bisa hancur di tangan Liora. Anak itu tak bisa memimpin perusahaan. Menjadi sekretaris papi saja dia mengeluh, ucap Bram. Clara menggelengkan kepalanya. Terserah kamu saja, ucap Clara pasrah kemudian beranjak dari tempat tidur. Bram menahan tangan Clara membuat Clara melihat ke arah Bram. Kamu marah? Tanya Bram. Kenapa aku harus marah? Tanya Clara. Kamu sepertinya tak suka Liora tinggal di sini, ucap Bram seraya menatap Clara dengan curiga. Clara menghela napas. Aku bukannya tak suka dia tinggal di sini. Aku hanya tak suka pada caramu memperlakukan diriku di rumah ini, ucap Clara. Apa maksudmu? Tanya Bram bingung. Apa selama ini dirinya belum cukup baik memperlakukan Clara sebagai nyonya di rumahnya? Pikir Bram. Clara melepaskan tangan Bram dari pergelangan tangannya. Dia pun menatap Bram, seakan tengah menantang Bram. Kamu ingin tahu mengapa? Tanya Clara. Ya, bagaimana bisa kamu mengatakan semua itu? Bagian mana yang kamu tak suka dari cara aku memperlakukanmu? Tanya Bram. Clara tersenyum sekilas. Karena kamu selalu memutuskan semua sesukamu, Bram. Aku ini istrimu. Untuk masalah di dalam rumah ini, seharusnya kamu mendiskusikan semuanya padaku terlebih dahulu, ucap Clara. Bram mengerutkan dahinya. Dia pun bangun dari duduknya. Jadi kamu keberatan Liora tinggal di sini? Tanya Bram. Jikapun iya, apa kamu akan mendengarkanku? Tanya Clara. Bram pun terdiam, membuat Clara lagi-lagi menyunggingkan senyumannya. Tak akan, bukan? Sampai kapanpun rumah ini memang milikmu. Tentu saja kamu membangun rumah ini dengan uangmu. Aku hanya penghuni baru di dalam rumah ini yang tak berhak memutuskan apapun, ucap Clara kemudian meninggalkan Bram. Clara keluar dari kamar itu. Bram tak lagi menahan Clara. Dia hanya diam dan merenungkan maksud ucapan Clara. Bukannya tak menganggap Clara di rumah itu, tetapi Liora adalah adiknya. Karena itu dia membebaskan Liora untuk tinggal di sana. Namun,
Clara justru merasa keberatan. Jelas sekali dari raut wajah Clara bahwa Clara memang tak menyukai Liora. Entah apa masalahnya, Bram berpikir apapun keputusan yang Bram ambil di rumah itu, Clara pun akan selalu setuju. Apa iya dia tak suka pada Liora karena aku tidur dengan Liora semalam, tapi aku tak melakukan apapun dengan Liora. Tak mungkin juga aku melakukan hal gila dengan Liora. Dia adikku, aku rasa rumahku juga rumahnya Liora. Gumam Bram. Bram mengusap wajahnya. Entah harus berbuat apa. Dia sendiri sudah mengatakan pada Liora bahwa Liora bisa tinggal di rumahnya. Tak mungkin dia mengusir Liora. Bahkan dirinya tak memiliki alasan untuk mengusir Liora dari rumah itu. Liora sendiri menolak apartemen pemberiannya dan menginginkan bekerja di perusahaannya demi mendapatkan uang agar dapat membeli tempat tinggal untuknya sendiri. Kedua wanita itu membuatku pusing saja, gumam Bram. Terlebih Clara, ayolah. Dia justru meninggalkanku sendirian. Kesal Bram dan menghempaskan tubuhnya ke tempat tidur. Bersambung. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-teman semua. Terima kasih, sahabat novel. Bye-bye.